Apakah Anda berani mempercayainya? Penyebab utama yang membuat gula darah Anda melonjak tajam dan mendorong Anda selangkah demi selangkah menuju jurang komplikasi penyakit mungkin justru bersembunyi di dalam makanan sehat yang Anda konsumsi setiap hari. Pola makan hambar yang Anda kira menyehatkan mungkin justru sedang menghancurkan kesehatan pankreas Anda tanpa ampun. Ini sama sekali bukan untuk menakut-nakuti. Pakar diabetes ternama, Dr. Eko Nugroho, dalam pengalaman klinisnya selama 40 tahun, menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Lebih dari 80% pasien diabetes, bahkan banyak teman-teman dengan gula darah agak tinggi, mereka bukannya tidak berusaha, melainkan berusaha ke arah yang salah. Mereka setiap hari dengan hati-hati menghitung kalori, menolak makan besar dan daging berlemak. Apakah Anda juga seperti itu? Merasa sudah sangat menjaga makan, tapi mengapa gula darah tetap tidak mau turun? Dan dalang di balik semua ini adalah pembunuh gula darah yang menyamar dengan jubah kesehatan yang kita percayai tanpa ragu. Tunggu sebentar. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di saluran energi usia emas ini, kami secara khusus mengungkap fakta-fakta kesehatan yang jarang dibicarakan orang lain. Saya juga ingin tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya menempuh jalan menuju kesehatan yang sejati. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar di bawah. Jika tidak, ketik 0. Jika Anda atau keluarga Anda juga sedang menderita penyakit serupa, silakan tuliskan masalah Anda di kolom komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Hari ini, saya akan benar-benar membalikkan pemahaman Anda, mengajak Anda menangkap orang munafik paling berbahaya di meja makan, dan mempersembahkan senjata rahasia yang benar-benar mampu membalikan keadaan gula darah tinggi. Video ini mungkin akan mengubah arah kesehatan parubaya Anda, jadi pastikan Anda menontonnya sampai selesai. Sebelum mengungkap jawabannya, kita harus memahami satu masalah terlebih dahulu. Seberapa menakutkan sebenarnya jika gula darah tidak terkendali? Banyak teman, terutama yang seusia kita, menganggap remeh masalah gula darah tinggi ini. Merasa, kan cuma perlu kurangi makan yang manis-manis, bukan masalah besar. Teman-teman, pemikiran ini salah besar. Anda bisa membayangkan pembuluh darah di tubuh kita seperti pipa air yang mengalirkan nutrisi. Gula darah yang normal ibarat air keran yang bersih, memelihara setiap sudut tubuh kita. Tetapi begitu gula darah naik, gula berlebih ini akan menetap di dalam darah dan tidak mau pergi, membuat darah kita menjadi kental dan lengket seperti sirup. Apa yang akan terjadi jika sirup lengket ini mengalir di pembuluh darah kita hari demi hari? Bayangkan sepotong daging babi segar direndam dalam air gula pekat untuk waktu yang lama, apa yang akan terjadi akhirnya? Daging itu akan membusuk, berbau, dan kehilangan kehidupan sama sekali. Organ tubuh kita pun demikian. Ketika pembuluh darah kecil di mata tersumbat, penglihatan akan kabur bahkan menyebabkan kebutaan. Ketika saraf di kaki rusak, akan muncul rasa kebas seperti tertusuk jarum dan jika parah bahkan perlu diamputasi. Ketika sistem penyaringan ginjal tertutup oleh sirup ini, Anda harus menempuh jalan cuci darah yang tak ada ujungnya. Belum lagi fakta bahwa gula darah tinggi adalah pendorong utama penyakit jantung dan stroke. Salah satu teman lama saya, Pak Budi, tahun ini berusia 65 tahun, adalah seorang pensiunan guru bahasa Indonesia. Dia didiagnosis diabetes tepat 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun itu, dia hidup lebih sehat daripada siapapun. Dia tidak merokok, tidak minum alkohol, tidur dan bangun pagi setiap hari, dan makanannya sangat hambar. Makanan pokoknya hanyalah bubur putih dan roti kukus manto. Kalau lapar, dia hanya makan sedikit buah untuk mengganjal perut. Dia mengira dengan begini gula darahnya bisa terkontrol. Tapi hasilnya, kadar gula darahnya justru naik turun tidak menentu, obat yang diminum semakin banyak, namun semangatnya semakin menurun. Mulai tahun lalu dia menunjukkan tanda-tanda awal komplikasi yang khas. Matanya berkunang-kunang saat membaca koran, dan kedua kakinya mulai merasakan kebas yang tak kunjung hilang. Pak Budi sangat menderita. Dia tidak habis pikir, apa salah saya sebenarnya? Kebingungan Pak Budi, saya yakin, juga merupakan kebingungan banyak teman di depan layar kaca. Mengapa semakin kita makan dengan gaya hidup sehat, gula darah justru semakin sulit dikendalikan? Hari ini kita akan bersama-sama menyingkap kebenaran mengejutkan yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari ini. Baiklah teman-teman, tolong fokuskan perhatian Anda. Selanjutnya, saya akan mengungkap 5 jenis makanan sehat palsu yang selangkah demi selangkah menghancurkan kesehatan pankreas Anda.
Kita akan mengumumkannya dengan cara hitung mundur, terutama yang nomor 1 yang hampir selalu ada di meja makan setiap keluarga Indonesia, memiliki daya rusak terbesar dan paling mudah kita abaikan. Nomor 5, ubi jalar, ubi rebus, kukus lembek. Begitu menyebut ubi jalar, mata banyak orang langsung berbinar. Benar, ubi jalar adalah salah satu dari 10 sayuran terbaik pilihan Organisasi Kesehatan Dunia, kaya akan serat pangan dan berbagai vitamin, serta dijuluki sebagai makanan panjang umur. Tapi teman-teman, ada jebakan besar di sini. Kuncinya terletak pada cara memasaknya. Mengapa dikatakan ubi yang dimasak sampai lembek dan hancur adalah pembunuh gula darah? Di balik ini ada istilah ilmiah yang disebut gelatinisasi. Kita semua tahu ubi adalah makanan bertepung. Ketika dimasak dengan suhu tinggi dalam waktu lama, terutama jika dikukus menjadi bubur ubi yang lunak atau dipanggang menjadi ubi cilembu yang manis dan lembut, struktur pati di dalamnya akan rusak total. Proses ini disebut gelatinisasi. Pati yang sudah tergelatinisasi ini saat masuk ke usus kita hampir tidak perlu dicerna lagi dan bisa langsung diurai dengan cepat menjadi glukosa, membuat gula darah Anda melonjak seketika. Indeks glikemik atau angka beban gulanya bahkan bisa lebih tinggi daripada gula pasir. Tetangga saya, Ibu Sari, adalah contoh nyata. Gula darahnya agak tinggi, dokter menyuruhnya menjaga pola makan. Dia mendengar ubi itu bagus, jadi setiap pagi dia mengukus semangkuk ubi yang sudah dilumatkan menjadi bubur sebagai sarapan. Dia pikir ini jauh lebih sehat daripada makan nasi putih. Hasilnya, sebulan kemudian saat kontrol, gula darahnya bukannya turun malah naik. Dokter bertanya setengah mati baru menemukan pelakunya. Ibu Sari berteriak, merasa tidak adil. Dia sama sekali tidak menyangka ubi yang sehat itu ternyata adalah racun manis yang mencelakakannya. Jadi, apakah ubi adalah teman atau musuh tergantung bagaimana Anda memperlakukannya. Jika Anda ingin makan ubi, ingat satu prinsip, makan yang keras, jangan makan yang lembek. Makan utuh, jangan dilumatkan. Paling baik pilihlah cara dikukus sampai matang pas tidak terlalu lembek dan masih mempertahankan kekerasan tertentu, serta makanlah bersama kulitnya. Dengan begitu, serat pangan bisa dipertahankan utuh dan memperlambat laju kenaikan gula darah. Nomor 4, buah-buahan yang terlalu matang dan buah kering. Banyak makan buah, badan jadi sehat. Kalimat ini sudah kita dengar sejak kecil. Buah kaya akan vitamin dan serat, tentu saja barang bagus. Tapi bagi teman-teman yang perlu mengontrol gula, memilih jenis buah dan bentuk buah sangatlah penting. Jebakan di sini adalah buah-buahan yang sudah terlalu matang dan sangat manis, serta buah kering yang dibuat agar awet. Seperti pisang yang sudah sangat matang, mangga harum manis yang besar dan manis, atau anggur yang sangat ranum, kandungan gulanya sudah sangat tinggi. Sedangkan buah kering, seperti kismis, lengkeng kering, kurma kering, atau manisan mangga kering, adalah jet tempur dalam hal bom gula. Mengapa? Coba pikirkan, bagaimana buah kering dibuat? Yaitu dengan menguapkan air dari buah segar, sehingga yang tersisa hanyalah gula yang sangat terkonsentrasi, bukan? Konsentrasi adalah intisari. Kalimat ini dalam konteks ini adalah kebohongan besar. Saya beri perumpamaan, Anda mungkin makan 10 butir anggur segar sudah merasa agak kenyang. Tapi jika diganti dengan kismis, Anda asal ambil segenggam mungkin sudah 20,30 butir, bahkan lebih. Yang Anda makan adalah gula yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada buah segar, tapi rasa kenyangnya jauh lebih sedikit. Lebih buruk lagi, dalam proses pengeringan, vitamin C yang berharga dan sebagian serat pangan dalam buah telah rusak. Anda mengira sedang menambah nutrisi, padahal sebenarnya Anda hanya sedang memakan segenggam demi segenggam permen alami. Bedanya dengan makan gula langsung benar-benar tidak banyak. Jadi teman-teman, jika ingin makan buah, ingatlah untuk memilih yang tidak terlalu matang, yang tingkat kemanisannya rendah, seperti jambu biji, apel, tomat cherry, atau blueberry. Dan pastikan untuk mengontrol porsinya, 1 hari seukuran kepalan tangan saja sudah cukup. Adapun buah kering dan manisan, sebisa mungkin jangan disentuh. Nomor 3, madu dan selai buah. Banyak teman beranggapan gula pasir adalah produk industri yang tidak sehat, sedangkan madu adalah intisari alami yang dikumpulkan lebah, pasti baik untuk tubuh. Maka pagi hari minum air ditambah sesendok madu, makan roti diolesi selai buah yang tebal, bahkan membuat camilan sehat sendiri menggunakan gula merah atau gula aren untuk menggantikan gula pasir. Teman-teman, saya harus dengan berat hati memberitahu Anda ini hanyalah penipuan diri sendiri. Alami tidak sama dengan tidak berbahaya. Alami apalagi tidak sama dengan bebas gula. Mari kita lihat kandungan madu. Lebih dari 80%-nya adalah gula, utamanya fruktosa dan glukosa.
Kedua jenis gula sederhana ini setelah masuk ke tubuh diserap dengan kecepatan yang mengejutkan. Dampak pada gula darahnya sama sekali tidak lebih lembut daripada gula pasir. Dokter di Jepang pernah memperingatkan dengan keras, bagi pasien diabetes, sesendok madu memberikan beban pada gula darah yang tidak memiliki perbedaan mendasar dengan sesendok gula pasir. Lalu ada selai buah yang dijual di pasaran, demi rasa dan pengawetan, justru ditambahkan banyak gula, pektin, dan zat aditif. Anda mengira sedang makan buah, padahal Anda sedang makan kue gula rasa buah. Mengenai gula merah atau gula aren, mereka hanyalah sukrosa yang belum dimurnikan, memang masih mengandung sedikit mineral, tapi esensinya tetaplah gula. Kecepatan menaikkan gula darahnya dibandingkan gula pasir hanya beda tipis saja. Jika Anda benar-benar ingin manis tapi khawatir gula darah, bagaimana caranya? Sekarang di pasaran ada beberapa pemanis alami, seperti stevia yang diekstrak dari daun stevia atau gula eritritol. Mereka memiliki rasa manis tapi hampir tidak menghasilkan kalori dan tidak terlibat dalam metabolisme gula darah manusia. Ini adalah pilihan yang relatif aman. Tapi meskipun pemanis pengganti, kita harus ingat tujuannya adalah untuk membantu kita berhenti ketergantungan pada makanan manis, bukan untuk memanjakan diri. Nomor 2, jus buah segar. Segar fresh juice. Ini bisa dibilang lubang yang paling sering diinjak oleh kalangan menengah dan pecinta hidup sehat. Banyak orang menghabiskan banyak uang membeli blender canggih atau slow juicer. Setiap pagi membuat segelas jus buah segar penuh vitalitas untuk diri sendiri dan keluarga, mengira ini adalah cara penambahan nutrisi yang paling murni dan berkelas. Tapi kebenarannya adalah, ketika Anda meminum segelas jus buah ini, Anda sama sekali tidak memakan hal yang paling berharga dari buah, yaitu serat pangan. Serat pangan ibarat tembok kota di dalam buah yang membungkus gula agar gula tersebut dilepaskan secara perlahan dan teratur di dalam usus kita. Dengan begitu, gula darah kita tidak akan melonjak terlalu tinggi sekaligus. Tetapi ketika Anda menggunakan pisau berputar kecepatan tinggi untuk menghancurkan buah menjadi jus, tembok kota ini hancur total. Dinding sel pecah, semua gula seketika terlepas menjadi gula bebas free sugar. Ketika Anda meminum jus ini, gula bebas yang tanpa hambatan ini akan seperti banjir yang menjebol tanggul, menerjang masuk ke dalam darah Anda dengan ganas, memberikan hantaman raksasa yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sistem insulin Anda. Tubuh Anda, demi menghadapi tsunami gula yang tiba-tiba ini, hanya bisa mati-matian memproduksi insulin. Dalam jangka panjang, sel pankreas akan kelelahan dan rusak, akhirnya menyebabkan resistensi insulin bahkan diabetes. Ini bukan omong kosong, bahkan Organisasi Kesehatan Dunia telah secara tegas menyatakan bahwa gula bebas adalah ancaman besar bagi kesehatan manusia modern dan jus segar adalah area bencana utama gula bebas. Ada satu kasus nyata, seorang wanita muda berusia 30 tahun bernama Nona Rina, demi detoks dan kecantikan, bersikeras minum 2 gelas besar jus buah segar setiap hari. Hasilnya, kurang dari 2 tahun dia didiagnosis menderita perlemakan hati fatty liver tingkat berat dan prediabetes. Dia tidak habis pikir karena merasa makannya sangat sehat. Teman-teman ingatlah satu kalimat, selalu pilih makan buah utuh, bukan minum jus buah. Jika gigi Anda kurang kuat, potonglah buah menjadi potongan kecil dan makan perlahan. Tolong simpan mesin jus Anda, bahayanya bagi kesehatan Anda jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nomor 1, nasi putih, bubur, dan roti putih. Teman-teman, sebelum mengungkap sang juara, Anda boleh menebak di kolom komentar siapa sebenarnya pembunuh gula darah yang paling umum ini. Mari kita lihat apakah tebakan Anda benar. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, peringkat pertama makanan palsu sehat yang paling merusak gula darah adalah makanan pokok yang sudah dimakan orang Asia selama ribuan tahun. Nasi putih, bubur ayam, bubur nasi, roti putih, dan mantou, bakpao. Apakah sangat mengejutkan? Apakah terasa sulit dipercaya? Banyak orang akan berkata, saya tidak makan gula, saya cuma makan nasi biasa saja. Kok bisa jadi pembunuh gula darah? Saya akan beritahu alasannya. Benda-benda yang kita sebut makanan pokok ini, mereka memiliki satu nama bersama, yaitu karbohidrat olahan refined karbohidrat. Apa itu olahan? Yaitu biji-bijian yang tadinya utuh, seperti beras coklat atau gandum utuh, melalui proses penggilingan dan pemrosesan berlapis-lapis, membuang kulit ari dan benih geram yang paling bernutrisi, hanya menyisakan bagian endosperma paling inti, yaitu murni pati. Pati murni ini masuk ke tubuh kita dan dicerna tanpa kesulitan sama sekali. Mereka akan dengan kecepatan kilat, 100% berubah menjadi glukosa.
terutama bubur nasi yang paling disukai orang kita, yang dimasak lama sampai patinya tergelatinisasi tinggi, kecepatan menaikkan gulanya lebih cepat dan lebih ganas daripada makan nasi putih langsung. Dunia medis memiliki kalimat yang sangat klasik. Bagi penderita diabetes, semangkuk bubur kira-kira setara dengan semangkuk air gula. Masih ingat Pak Budi yang kita sebutkan di awal? Dia adalah korban yang khas. Dia mengira karena sakit harus makan yang hambar dan mudah dicerna. Setiap pagi tidak pernah absen minum semangkuk besar bubur putih ditambah sedikit kecap atau acar. Dia mana tahu bahwa semangkuk bubur yang kelihatannya lembut dan menyehatkan lambung ini justru adalah dalang utama yang membuat gula darahnya tetap tinggi. Melihat sampai di sini, Anda mungkin merasa putus asa. Ubi tidak boleh sembarangan dimakan, buah harus dibatasi, bahkan nasi dan bubur pun jadi musuh. Lalu kita sebenarnya masih bisa makan apa? Jangan khawatir, silakan terus menonton. Teman-teman jangan berkecil hati. Jika kejahatan setinggi satu kaki, maka kebaikan setinggi satu tombak. Karena ada pembunuh gula darah, pasti ada juga bintang penakluk penurun gula. Setelah menutup sumber banjir, kita harus belajar membangun bendungan yang kokoh. Berikut adalah 5 obat dewa di meja makan yang harus Anda ingat baik-baik dalam hati. Barasa manapalaki na aduk na barhabduk na parmanduk na parmanduk na parmanduk na parmanduk namnuk na. Berada di posisi pertama adalah Havermut yang dijuluki Raja Biji-bijian. Mengapa oat begitu ajaib? Kuncinya ada pada sejenis serat pangan larut air di dalamnya yang disebut beta-glukan. Beta-glukan ini bisa Anda bayangkan sebagai spons dengan daya serap air super kuat. Saat Anda makan oat ke dalam perut, ia akan menyerap banyak air di lambung dan membentuk zat kental seperti gel. Gel ini akan membungkus makanan lain, terutama karbohidrat, seperti memakaikan mantel tebal pada mereka. Dengan begini, kecepatan pencernaan makanan tersebut akan melambat drastis. Gula hanya bisa dilepaskan sedikit demi sedikit secara perlahan ke dalam darah. Gula darah Anda pun secara alami akan sangat stabil, tidak naik turun drastis. Jadi saya menyebut oat sebagai kapsul pelepasan lambat bagi gula darah. Sangat tepat bukan? Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika FDA bahkan secara terbuka mengakui bahwa oat yang kaya beta-glukan tidak hanya menstabilkan gula darah, tetapi juga membantu menurunkan kolesterol dan risiko penyakit kardiovaskular. Ini adalah kabar gembira ganda bagi kita para penderita diabetes. Tapi harap diperhatikan, oat yang saya maksud adalah jenis rolled oats, oat utuh, atau steel cut oats yang perlu dimasak dengan air panas, bukan oatmeal instan sachet di supermarket yang sudah ditambah gula, susu, dan tinggal seduh. Yang instan itu adalah makanan sampah, jangan sampai salah pilih. Pare bitter melong ya. Andi salibare sabu munobadu di sanu adibudi saludis. Begitu menyebut pare, banyak teman mungkin akan mengerutkan kening. Rasanya memang tidak terlalu menyenangkan, tapi khasiat penurun gulanya sudah teruji secara ilmiah. Di dalam pare terkandung 2 komponen yang sangat berharga, xarantin dan polypeptide P. Ilmuwan menemukan bahwa struktur dan fungsi zat-zat ini ternyata sangat mirip dengan insulin dalam tubuh manusia. Mereka bisa membantu tubuh kita memanfaatkan glukosa dalam darah dengan lebih efektif, mengangkut gula dari darah masuk ke dalam sel, sehingga menurunkan gula darah. Jadi, pare juga disebut oleh para ilmuwan sebagai insulin tumbuhan. Ini bukan pengobatan alternatif sembarangan, melainkan didukung oleh penelitian medis modern. Sekarang sudah banyak perusahaan bioteknologi yang mengekstrak komponen aktif pare ini menjadi suplemen. Tentu saja, kita makan pare langsung dalam menu sehari-hari adalah cara paling alami dan aman. Bagaimana cara memakannya agar aktivitas penurun gulanya terjaga paling baik? Sarannya adalah dibuat lalapan mentah atau tumis sebentar saja, jangan dimasak atau direbus terlalu lama dengan suhu tinggi. Misalnya membuat tumis pare telur atau oseng pare adalah pilihan yang sangat baik. Demi kesehatan, makan sedikit pahit pastilah sepadan. Produk kedelai, tahu, tempe, susu kedelai, pola makan kita orang Indonesia tidak bisa lepas dari produk kedelai. Ini benar-benar kekayaan berharga yang diwariskan leluhur. Tahu, tempe, susu kedelai, tanpa gula, dan juga NATO Harta Nasional. Semuanya adalah mitra baik dalam perjalanan mengontrol gula. Produk kedelai memiliki 3 manfaat besar. Pertama, indeks glikemiknya sangat rendah, hampir tidak menyebabkan fluktuasi gula darah. Kedua, kaya akan protein nabati berkualitas tinggi. Protein bisa memberikan rasa kenyang yang tahan lama, membuat Anda tidak mudah lapar, sehingga mengurangi keinginan ngemil makanan pokok atau jajanan. Ketiga, penelitian menemukan bahwa
Rutin mengonsumsi produk kedelai bisa membantu memperbaiki sensitivitas tubuh terhadap insulin, membuat insulin kita bekerja lebih efisien. Terutama natto atau tempe, karena melalui proses fermentasi tidak hanya mempertahankan seluruh nutrisi kedelai, tapi juga menghasilkan zat aktif seperti nattokinase pada natto yang sangat baik untuk melarutkan gumpalan darah dan melindungi jantung serta pembuluh darah. Jadi teman-teman, masukkanlah produk kedelai ke dalam menu harian Anda. Sarapan bisa minum segelas susu kedelai murni tanpa gula. Makan siang atau malam tambahkan sepotong tahu goreng atau oseng tempe, enak dan menyehatkan. Sayuran berdaun hijau tua. Semua dokter dan ahli gizi akan mengatakan satu kalimat, perbanyak makan sayur, terutama sayuran berdaun hijau tua seperti bayam, kangkung, sawi hijau, brokoli, dan lain-lain. Manfaat mereka bagi kestabilan gula darah terlihat dalam dua aspek. Pertama, mereka kaya akan serat pangan dalam jumlah besar dan kalorinya sangat rendah. Saat makan, makanlah sepiring besar sayuran terlebih dahulu, lambung Anda akan cepat merasa cukup kenyang, sehingga nanti secara alami tidak akan sanggup makan nasi terlalu banyak. Serat-serat ini ibarat petugas kebersihan yang bisa memperlambat penyerapan gula. Kedua, sayuran tertentu memiliki kemampuan tersembunyi. Contohnya brokoli di dalamnya mengandung zat bernama sulforafane. Penelitian medis terbaru menemukan bahwa sulforafan ini bisa bekerja pada hati liver kita, mengurangi produksi glukosa yang dihasilkan oleh hati itu sendiri. Kita tahu gula darah tinggi tidak hanya dari makanan, hati juga memproduksi gula, dan sulforafane bisa menekan proses ini. Sangat ajaib, bukan? Jadi urutan makan sangat penting, nanti akan kita bahas detail, tapi ingatlah, setiap kali makan harus ada porsi sayuran hijau yang cukup. Kacang-kacangan. Banyak penderita diabetes takut pada minyak, lemak, mengira kacang-kacangan kayak minyak pasti tidak boleh dimakan. Ini lagi-lagi kesalahpahaman besar. Teman-teman, kita harus membedakan lemak jahat dan lemak baik. Lemak jahat seperti lemak trans dalam gorengan tentu harus dihindari. Tapi kacang-kacangan mengandung asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda, ini adalah lemak baik yang dibutuhkan tubuh. Lemak baik dalam jumlah wajar tidak hanya tidak menaikkan gula darah, justru membantu menstabilkan gula darah karena bisa memperlambat kecepatan pengosongan lambung, meningkatkan rasa kenyang, dan secara signifikan meningkatkan sensitivitas insulin. Selain itu, kacang-kacangan kaya akan unsur magnesium. Banyak penelitian menunjukkan kekurangan magnesium berhubungan erat dengan resistensi insulin. Kacang yang disarankan antara lain almond, kenari walnut, dan kacang macadamia. Tapi ada 3 syarat. Pertama, harus rasa asli, original, panggang polos, jangan yang asin, manis, atau berlapis tepung, madu. Kedua, harus dalam jumlah wajar. Setiap hari cukup segenggaman kecil tangan Anda, sekitar 10 butir. Tidak boleh berlebihan. Ketiga, paling baik dimakan di antara 2 waktu makan sebagai camilan. Kelima harta karun ini, havermut, pare, produk kedelai tahu, tempe, sayuran hijau, dan kacang-kacangan original. Mana yang paling sering Anda makan? Atau Anda punya bahan makanan penstabil gula andalan lainnya? Silakan berbagi di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama dan maju bersama. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah tahu harus menghindari pembunuh gula darah yang mana, dan juga tahu harus merangkul prajurit dewa penurun gula yang mana. Tapi sekadar tahu makan apa saja belum cukup. Menguasai cara makan yang benar baru bisa membuat efek kontrol gula kita menjadi 2 kali lipat lebih efektif. Ibarat berperang sudah punya senjata canggih, harus punya taktik yang gitu juga. Selanjutnya, saya akan membagikan tanpa menahan apapun kepada Anda 4 rahasia emas kontrol gula secara ilmiah yang sudah terbukti efektif oleh tak terhitung orang. 4 poin ini lebih ampuh daripada minum obat, tolong Anda catat baik-baik. Ubah urutan makan. Ini adalah jurus paling sederhana tapi paling efektif. Mulai hari ini, tolong ubah urutan makan Anda. Jangan lagi langsung menyuap 2 sendok besar nasi. Urutan yang benar adalah minum semangkuk kecil sup bening dulu, lalu makan sayuran dalam jumlah banyak, lanjut makan protein Anda seperti ikan, daging, telur, tahu, tempe, dan terakhir baru makan makanan pokok karbohidrat Anda. Mengapa begini? Prinsipnya sederhana. Gunakan sup dan sayuran untuk mengisi perut hingga 70,80% kenyang. Serat dalam sayuran sudah lebih dulu menggelar jaring pelindung di usus Anda. Saat Anda makan protein dan karbohidrat, kecepatan pencernaan dan penyerapannya akan sangat diperlambat. Grafik kenaikan gula darah pun secara alami akan menjadi sangat landai. Perubahan kecil ini efeknya instan, Anda bisa mencobanya di jam makan berikutnya. Perlahan, slow eating.
Otak kita membutuhkan waktu untuk menerima sinyal. Saya sudah kenyang, kira-kira butuh 20 menit. Jika Anda makan dengan lahap dan cepat, otak belum sempat bereaksi, Anda sudah makan berlebihan. Jadi, tolong perlambat kecepatan makan Anda, biasakan mengunyah pelan dan menelan perlahan. Cobalah meresapi rasa setiap suapan makanan. Buat target kecil untuk diri sendiri, setiap suap nasi dikunyah 30 kali baru ditelan. Ini tidak hanya membantu mengontrol porsi makan, pengunyahan yang cukup juga meringankan beban lambung dan usus, membuat makanan dicerna lebih tuntas. Jangan makan sebelum tidur. Banyak orang punya kebiasaan makan camilan malam atau late night snack. Ini sangat tidak sehat. Di malam hari, organ tubuh kita butuh istirahat, kecepatan metabolisme juga melambat. Jika Anda makan sebelum tidur, terutama makanan tinggi karbohidrat dan lemak, mereka sulit dicerna dan dimetabolisme tepat waktu, sehingga akan berubah menjadi tumpukan lemak, sekaligus membuat gula darah Anda berada di posisi tinggi sepanjang malam. Ini akan sangat mengganggu kualitas tidur Anda dan membuat pankreas Anda tidak bisa istirahat, dipaksa lembur semalaman. Lama-kelamaan, fungsi pankreas hanya akan semakin memburuk. Jadi buatlah aturan untuk diri sendiri, 3 jam sebelum tidur, selain minum air putih, jangan makan apapun lagi. Metode piring emas golden plate. Anda tidak perlu menghitung kalori secara presisi, itu terlalu rumit. Anda hanya perlu mengingat satu proporsi piring makan yang sederhana. Di dalam bayangan Anda, bagi piring makan Anda menjadi 4 kotak. 2 kotak setengah piring harus diisi penuh dengan berbagai warna sayuran, terutama sayuran hijau. Sisa 2 kotak lagi. 1 kotak diisi protein berkualitas sepotong ikan, paha ayam atau tahu, dan 1 kotak terakhir disisakan untuk makanan pokok Anda. Dan makanan pokok ini sebaiknya adalah nasi biji-bijian utuh, seperti nasi merah, havermut, jagung, untuk menggantikan sebagian nasi putih. Proporsi emas setengah sayur, 1/4 protein, 1/4 karbohidrat ini bisa memastikan nutrisi Anda seimbang sekaligus mengontrol kestabilan gula darah dari sumbernya. 4 rahasia besar ini, selain sederhana, kekuatannya sangat besar. Mereka tidak mengharuskan Anda keluar uang sepeser pun, hanya butuh tekad Anda untuk mengubah kebiasaan hidup mulai hari ini. Baiklah teman-teman, berbagi hari ini sudah mendekati akhir. Mari kita ulas bersama. Kita telah membongkar 5 pembunuh gula darah yang menyamar ubi lembek, buah kering, madu, selai, jus buah, dan yang paling berbahaya nasi putih bubur. Kita juga telah mengenal 5 prajurit dewa penurun gula havermut, pare, produk kedelai, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Terakhir, kita menguasai 4 rahasia emas yang lebih ampuh dari obat ubah urutan makan, kunyah pelan, puasa sebelum tidur, dan metode piring emas. Masih ingat Pak Budi yang kita sebutkan di awal? Setelah dia mengikuti saran pola makan dari Dr. Eko Nugroho ini, hidupnya mengalami perubahan yang ajaib. Dia mengganti sarapan buburnya dengan havermut dan telur, mengganti nasi putih dengan nasi beras coklat, patuh pada urutan sayur dulu baru nasi, dan berhenti minum jus serta makan kue manis. Hanya dalam 3 bulan kemudian, saat dia kembali kontrol ke rumah sakit, bahkan dokter pun terkejut. HbA1c, hemoglobin, terglikasi miliknya turun dari angka berbahaya 9,5 menjadi mendekati normal, yaitu 6,5. Rasa kebas seperti tertusuk di kakinya pun membaik secara signifikan. Dia dengan penuh semangat memberitahu saya bahwa dia merasa seperti terlahir kembali, menemukan kembali gairah hidup dan rasa kendali atas hidupnya. Kisah Pak Budi memberitahu kita bahwa mengontrol gula darah bukanlah pertarungan yang menyakitkan dan penuh rasa lapar, melainkan sebuah revolusi gaya hidup yang penuh kebijaksanaan dan harapan. Ini tidak mengharuskan Anda diet kelaparan, apalagi harus meninggalkan makanan enak. Yang dibutuhkan adalah kesadaran dan tindakan Anda. Kesehatan adalah hadiah paling berharga yang kita berikan untuk diri sendiri dan keluarga. Jika Anda merasa video hari ini bermanfaat bagi Anda, jangan pelit untuk membagikannya. Teruskan video ini kepada keluarga dan teman yang Anda cintai, terutama para orang tua yang masih dipusingkan oleh masalah gula darah. 1. Tindakan berbagi yang sederhana mungkin bisa mengubah hidup mereka. Mulai hari ini, genggamlah kendali kesehatan dengan kuat di tangan Anda sendiri. Semoga Anda dan keluarga bisa mengucapkan selamat tinggal pada kabut gula darah tinggi dan menyambut kehidupan baru yang penuh vitalitas dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.